Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya, kita akan belajar mengenai neurofazi. Nah, jadi sebelumnya kan di tengah semester pertama ya, teman-teman kan sudah nge-review lagi, inget-inget lagi mengenai fazi, mengenai CST atau neural network, lalu ada algoritma genetika. Nah, di konsep soft computing ini kan kita apa ya? Bikin sistem hybrid gitu ya, hybrid kita gabungin antara fuzzy dengan CST ya, terus fuzzy dengan algoritma genetika dengan CST kan gitu. Nah, di video kali ini kita akan belajar ini pengantar mengenai bagaimana kita mengkombinasikan antara fuzzy dan juga neural network, atau kita biasa nyebutnya dengan neurofazi. Nah, antara ANN atau CST ya, kita ngomongin ANN gitu aja. Karakteristiknya itu kan agak bertolak belakang ya dalam hal kemampuan belajar dan juga kemampuan untuk menjelaskan proses penalaran. Nah, kalau kita ngomongin CST atau ANN ya, ANN ini kan ada proses dia bisa learning ya, dia bisa belajar ya. Nah, tetapi dia nggak ada kemampuan untuk menjelaskan proses penalaran. Sedangkan di fuzzy ada, dia punya role, dia bisa menjelaskan bagaimana proses penalaran itu terjadi. Nah, meskipun dalam dua hal ini keduanya ya cukup intinya untuk cukup bertolak belakang ya, atau perbedaannya cukup lumayan untuk dalam hal proses menentukan outputnya, tapi dua-duanya ini bisa saling melengkapi kan gitu. Nah, kedua sistem ini kan sama-sama sama-sama bisa digunakan untuk ngolah informasi yang kurang presisi, nggak lengkap, dan memiliki kebenaran parsial. Nah, tetapi kedua hal ini antara ANN dan juga fuzzy, ya seperti saya sebutkan di awal tadi, untuk proses learning dan juga untuk proses penalaran memang cukup bertolak belakang. ANN punya kemampuan learning tapi nggak bisa menjelaskan proses penalaran karena pengetahuan yang dimiliki ini hanya berupa bobot-bobot sinapsis yang biasanya bernilai real gitu. Nah, ANN itu nggak punya aturan if then ya. Sebaliknya juga sama, fuzzy nggak punya kemampuan learning ya, salah satu kekurangannya kan itu. Tetapi dia bisa menjelaskan proses penalaran yang dilakukannya ya berdasarkan aturan-aturan atau rules yang sudah kita bikin atau pakar bikin dalam basis pengetahuan yang dimiliki oleh si fuzzy ini. Nah, kalau kita ngomongin perbandingan antara keduanya kayak gini ya. Jadi baik untuk masalah dengan informasi yang kurang presisi, kebenaran parsial, ANN enggak, fuzzy system iya. Ya, kemampuan untuk menjelaskan proses penalaran di ANN enggak, fuzzy iya. ANN bisa learning, fuzzy system enggak. Kan gitu. Nah, sebagai contoh ya, misalkan ada permasalahan di fuzzy ini kan, bagaimana kita bikin dua metode ini ya, kita ngambil kelebihannya masing-masing terus kita jadikan satu kan gitu, kita manfaatkan kelebihan masing-masing metode kan gitu. Nah, misalkan contohnya di permasalahan di fuzzy ini kan tentang fungsi keanggotaan, bentuk atau kemiringannya ya. Kalau kita ngomongin fungsi keanggotaan yang kita udah belajar, ada grafik-grafik itu kan ya. Misalkan suhu kita bagi misalkan dingin, sedang, panas, ataukah misalkan kita bagi dingin, cukup, sedang, hangat, panas, misalkan kan bisa aja. Nah, itu kan sama-sama untuk mengukur suhu. Belum lagi kemiringannya dari nilai berapa sampai berapa ya, kalau kita ngomongin grafik ya, apakah bentuknya segitiga ataukah bentuknya seperti apa kan gitu. Terus bagaimana kita membangun aturan fuzzy ya. Aturan fuzzy ini kalau kita sudah ketemu dengan pakar ya enak, dia yang bikin. Tapi kalau kita nggak ada pakar, karena dia rule based ya, jadi kadang-kadang itu kita bikin rule-nya ya
Ya pokoknya berdasarkan variabel yang ada terus bikin rule-nya gitu. Terus belum lagi untuk fungsi keanggotaan, kadang-kadang ya kita bikin apa ya, coba-coba trial error gitu. Nah, kalau kayak seperti itu kan kita butuh waktu yang lama ya. Apalagi kalau sistem yang akan kita bangun itu variabelnya banyak. Nah, makanya apakah ada cara lain yang lebih mudah untuk membangun sebuah fuzzy system? Nah, kita bisa memanfaatkan ANN yang memiliki kemampuan learning ya. Jadi dia learning mengatur kemiringan fungsi keanggotaan atau rules yang paling optimum itu mana. Tuh. Nah, jadi bisa kita gabungkan. Nanti ada bentuk-bentuk bagaimana fuzzy dan ANN ini saling bekerja sama. Itu ya. Nah, dalam buku ya, dalam banyak buku itu disebutkan bahwa interaksi antara ANN dan fuzzy itu ada beberapa macam. Nah, ini yang pertama ada kooperatif. Kooperatif ini dibagi jadi dua, antara offline dan juga online. Offline ini gimana? Nah, offline ini ANN itu dia mempelajari fungsi keanggotaan dan atau aturan sistem fuzzy hanya sekali untuk selamanya. Jadi pas kita bangun fuzzy system di awal ya, dia akan dibentuk dari ANN ya, ada proses learning untuk membangun sebuah aturan fuzzy, aturannya atau fungsi keanggotaannya. Jadi awal sekali, terus setelah itu dipakai untuk selamanya. Nah, atau online ini dia saat proses fuzzy-nya beroperasi ya, dia akan mempelajari fungsi keanggotaannya gitu. Jadi terus diupdate gitu ya. Atau ada lagi sekuensial. Sekuensial itu ANN ini digunakan sebagai pre atau post processing. Jadi sebelum fuzzy mungkin ada beberapa variabel atau beberapa inputan yang sebelumnya akan diolah menggunakan ANN. Atau sebaliknya ya, fuzzy-nya dulu terus baru ANN. Jadi enggak jadi satu tapi sekuensial ya. Entah ANN duluannya atau ANN yang di belakang. Berikutnya ada hybrid, di mana fuzzy system ini direpresentasikan sebagai struktur jaringan. Ya, jadi di dalam struktur jaringan JST atau ANN, di dalamnya ada fuzzy system. Seperti itu, jadi ada 3 macam ini. Nah, untuk fuzzy neural network atau neurofuzzy ya, ini fuzzy dapat diaplikasikan pada ANN dalam beberapa cara. Ada fuzzy neuron atau multi-layered fuzzy neural network. Nah, fuzzy neuron ini konvensional ya, yang konvensional ya. Kalau kita ngomongin neuron di dalam JST, ini kan kita punya input signal atau input ya, inputan. Lalu ada bobot sinaptik. Ya, ada bobot, lalu kita hitung dengan fungsi-fungsi tertentu. Ya, terus ketemu output atau mungkin sebelumnya kita batasi dengan threshold, nanti dia akan hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, di dalam node-node ini ya, node-node bobot-bobot atau summing function ini bisa kita masukkan fuzzy seperti itu. Ya, jadi misalkan di neuronnya ini ada aturan n misalkan. Ya. Bisa juga aturannya n or gitu ya. Jadi input lalu di n, di sini or gitu juga bisa. Atau ya ini n or ya untuk n-nya kita masukkan di hidden layer gitu juga bisa. Ya ini untuk implementasinya bisa macam ini sebagai strukturnya ya, gambarannya. Atau or-nya yang di hidden layer, terus n yang di pengganti sebagai summing function. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas nanti teman-teman bisa tonton video di setelahnya ini ya. Silahkan dipelajari. Ya, nanti kita akan belajar beberapa metode yang menggunakan yang mengimplementasikan penggabungan antara fuzzy dan juga ANN. Gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.